Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan poster kami eh, dengan judul Dampak Penggunaan Kendaraan Listrik Terhadap Kualitas Udara di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Noval Rehanduni Safiro. Perkenalkan, nama saya Jim Christian Saragi dengan NPM akhir 161 dari Prodi Teknik Industri. Perkenalkan, saya Rizal Musyafa, NPM 240320101014. Saya Alek Farfidarini, NPM 240320102550 dari Prodi Teknik Industri. Saya masih Akmal Bizalham, Prodi Teknik Industri dengan NPM 24134. Baik, jadi alasan kami memilih topik ini adalah karena maraknya penggunaan kendaraan listrik di Indonesia dan urgensi penelitian yaitu penggunaan kendaraan listrik meningkat sebagai solusi mengurangi polusi udara di kota-kota besar Indonesia. Penelitian ini penting untuk mengetahui seberapa besar kendaraan listrik berdampak pada perbaikan kualitas udara dan mendukung kebijakan lingkungan yang berkelanjutan. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak penggunaan kendaraan listrik terhadap kualitas udara di Indonesia dengan memetakan kondisi sebelum dan sesudah adanya peningkatan jumlah kendaraan listrik. Harapannya menjadi dasar kebijakan pemerintah terkait transportasi hijau, lalu meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya kendaraan ramah lingkungan, dan memberikan data bagi pengembangan industri kendaraan listrik dan riset lanjutan. Yang pertama di poster yaitu abstrak. Peralihan ke kendaraan listrik di Indonesia berpotensi memperbaiki kualitas udara dengan menurunkan emisi CO dan NO2 di perkotaan. Namun manfaat ini belum optimal karena bergantung pada pembangkit listrik batu bara dan minimnya infrastruktur pengisian daya. Studi ini menyimpulkan bahwa kendaraan listrik efektif untuk pengendalian polusi udara jika didukung oleh transisi energi bersih secara menyeluruh. Yang kedua ada pendahuluan. Polusi udara di kota besar Indonesia tinggi akibat kendaraan berbahan bakar fosil yang menyumbang 40% emisi. Pemerintah mendorong kendaraan listrik lewat Perpres nomor 55 tahun 2019 untuk mengurangi polusi. Namun, tantangan seperti ketergantungan pada batu bara, infrastruktur pengisian terbatas, dan biaya menghambat implementasi. Kajian diperlukan untuk menilai dampak kendaraan listrik dan peran kebijakan pemerintah untuk perbaikan kualitas udara. Ini saya akan lanjutkan yaitu untuk tujuannya. Yang dimana studi ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak penggunaan kendaraan listrik terhadap kualitas udara di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, dan juga Bandung dengan fokus pada perubahan tingkat polusi udara sebelum dan sesudah adopsi kendaraan listrik. Analisis mencakup kontribusi sektor transportasi terhadap pencemaran udara termasuk emisi gas buang kendaraan bermotor berbahan bakar fosil serta pengaruh sumber energi listrik yang digunakan, khususnya dominasi pembangkit listrik tenaga batu bara yang masih tinggi di Indonesia. Selain itu, studi ini juga menyoroti peran kebijakan publik dalam mendorong adopsi kendaraan listrik, insentif yang diberikan pemerintah, dan kesiapan infrastruktur yang mendukung kendaraan listrik ini. Tak kalah penting, studi ini mengeksplorasi potensi transisi menuju energi terbarukan sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan manfaat lingkungan dari kendaraan listrik dengan jangka panjang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metodologi, di mana penelitian ini memudahkan pendekatan deskriptif dan kualitatif dengan studi pustaka untuk mengevaluasi dampak adopsi kendaraan listrik terhadap kualitas udara, baik itu di Jakarta, Bandung, dan juga Surabaya. Hal ini diambil dari tahun 2020 hingga 2024. Data diambil dari laporan resmi dan jurnal ilmiah relevan. Analisis dilakukan dengan konteks analisis untuk membandingkan kualitas udara sebelum dan sesudah kebijakan kendaraan listrik serta menilai efektivitas kebijakan dan tantangan energi yang akan datang. Saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan. Kendaraan listrik memiliki potensi besar dalam mengurangi polusi udara di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya karena tidak menghasilkan emisi gas buang secara langsung sehingga mampu menekan tingkat polutan seperti karbon monoksida, nitrogen oksida, dan partikulat halus yang berbahaya bagi kesehatan. Meski demikian, dampak positif ini masih terbatas karena mayoritas listrik di Indonesia masih berasal dari pembangkit listrik tenaga uap atau yang biasa disebut PLTU, berbahan bakar batu bara yang tinggi emisi sehingga kendaraan listrik tetap menyumbang polusi secara tidak langsung. Selain itu, adopsi kendaraan listrik masih rendah akibat minimnya infrastruktur pengisian daya atau yang biasa disebut SPKLU
harga yang relatif mahal, dan kurangnya edukasi publik untuk memaksimalkan manfaat lingkungan dan kesehatan dan kendaraan listrik, diperlukan dukungan kebijakan pemerintah berupa insentif, pengembangan infrastruktur yang merata, serta percepatan transisi menuju energi bersih seperti tenaga surya, angin, dan air. Edukasi kepada masyarakat juga penting untuk meningkatkan kesadaran akan keuntungan jangka panjang kendaraan listrik, sehingga tercipta lingkungan perkotaan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Selanjutnya saya akan membahas tentang kesimpulan, yaitu kendaraan listrik memang memberikan kontribusi dalam menurunkan emisi polutan seperti PM2.5 dan NO2. Tetapi dampak positif ini masih tergolong terbatas karena sistem kelistrikan nasional masih tergantung pada fosil, yaitu gas alam dan batu bara. Selanjutnya, untuk mewujudkan manfaat maksimal dari adopsi kendaraan listrik diperlukan strategi terpadu yang mencakup pengembangan energi terbarukan secara agresif, pembangunan infrastruktur yang merata, pengisian daya merata dan andal di berbagai wilayah, serta pemberian insentif fiskal maupun non-fiskal yang menarik bagi produsen dan konsumen. Dengan sinergi kebijakan ini yang tepat antara sektor transportasi, energi dan lingkungan, kendaraan listrik berpotensi besar menjadi pilar utama dalam menciptakan sistem mobilitas yang berkelanjutan sekaligus menjadi solusi yang jangka panjang dalam pengendalian polusi udara dan mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Berikut ada pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak sengaja mohon dimaafkan. Saya tutup dengan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.